Teman-teman, ini cerita part 5-nya ya. Setelah Raja Bajan murka, penduduk Yaman tidak diizinkan masuk ajaran Muhammad. Siapa saja yang mempraktikkan ajaran yang dibawa Muhammad tidak akan memperoleh keselamatan dan perlindungan. Para penguasa Yaman membuat kericuhan dengan membakar rumah-rumah Muslim. Mereka memburu pengikut Nabi Muhammad, kemudian memenjarakannya. Dan aksi penyisiran kaum muslimin pun sampai juga ke rumah Uwais. Salah satu penguasa memukul-mukul pintu rumah Uwais sambil teriak, "Buka pintu!" Uwais membuka pintu, lalu petugas itu bertanya, "Apa kau pengikut Muhammad?" "Ya," jawab Uwais, "kau ditahan ikut dengan kami." Uwais berpamitan dan berpesan ke Salim dan Salamah, "Tolong rawatlah ibuku." Upaya Raja Bajan memancing Muhammad datang ke Yaman sia-sia. Kita telah menahan dan menyiksa para pengikut Muhammad serta menghancurkan rumah-rumah mereka. Mengapa belum ada tanda-tanda Muhammad akan datang kemari untuk menolong pengikutnya? Apakah mereka punya tentara? Salah satu abdinya menjawab, "Aku dengar Muhammad mempunyai tentara dan telah memenangkan beberapa pertempuran. Aku mengharapkan Muhammad dan tentaranya segera datang. Kita akan mengajarinya cara berperang." Sementara di penjara bawah tanah, Uwais dan pengikut Muhammad lainnya sedang melaksanakan sembahyang salat. Salah satu pengawal melihat lalu mendobrak pintu. "Hei, lagi apa kalian? Bubar-bubar atau kucambuk kalian." Semua orang menyingkir kecuali Uwais. Ia tetap melanjutkan sholatnya. Petugas itu pun langsung membentaknya. "Hei, kamu mau membangkang ya?" sambil memukul Uwais dengan cambuk. "Hei pengikut Muhammad, lekas berdiri, dasar keras kepala." Cambuk sang pengawal tanpa henti mendera tubuh Uwais. Namun hal itu tidak membuat Uwais bergeming mengakhiri sholatnya. "Hei, berhenti, bangun dasar pembangkang. Bau unta, giring dia ke halaman istana. Siram dengan air sampai hilang baunya." Setelah sampai ke halaman istana, Uwais langsung disiram. Biur, air itu pas mengenai mukanya. "Lihat, Muhammad tidak datang untuk menyelamatkanmu, bahkan tidak tahu keadaanmu." Uwais pun menjawab, "Jika Muhammad tidak tahu, Tuhannya tahu keadaanku. Kenapa kau selalu melakukan sholat walaupun mendapat siksaan? Menegakkan sholat adalah tiang dalam agamaku." "Apa kamu pernah ketemu Muhammad?" Uwais meneteskan air mata begitu mendengar nama Nabi Muhammad disebut. "Aku belum pernah bertemu dengannya, namun aku sangat merindukannya." "Kenapa kau sangat yakin bahwa Muhammad benar-benar seorang nabi?" "Seorang sahabat Nabi Muhammad dari Madinah telah menyampaikan kebenaran kepada kaum kami. Dan pamanku Uslamah Al-Qarni pernah mengirim gandum ke Yasrib. Dia bilang suatu malam ada seorang pemuka agama Yahudi naik ke atap rumahnya dan berteriak, 'Aku bersumpah Muhammad sang nabi telah lahir.' Setiap Yahudi pasti tahu tentang tanda kelahirannya dari kitab Taurat. Omong kosong, Muhammad telah berdusta. Ia menulis surat yang menggambarkan Raja Khosrau yang agung telah dibunuh oleh anaknya sendiri. Seandainya kata-katanya benar, pasti ada utusan yang menyampaikan kabar itu. Jika itu benar ucapan nabiku, maka itu pasti benar terjadi. Tunggu saja kabar itu akan tiba. Bohong, Khosrau yang agung akan selalu hidup. Utusan itu tidak akan datang. Jika utusan itu tidak datang, maka Muhammad bukan nabi, karena nabi tidak mungkin berbohong." Raja Bajan pun memerintahkan, "Baiklah wahai penasehat, jadilah saksi jika utusan dari Persia datang dengan berita kematian Raja Khosrau, maka orang ini dibebaskan. Sebaliknya jika tidak ada utusan yang datang, kau akan mati di tiang gantungan. Tidak mungkin ada utusan yang datang. Raja segala raja masih hidup dan makmur."
Selang beberapa jam, pengawal Raja Bajan menghadap. "Tuanku Raja, ada utusan dari Persia yang datang." Raja Bajan pun kaget. "Hah? Utusan dari Persia? Jangan-jangan." Lalu Raja pun menemuinya. Lalu bertanya, "Kenapa kalian berpakaian serba hitam?" "Tuanku Raja Bajan, kami membawa kabar duka. Yang mulia Raja Persia, Khosrau Parwis yang agung telah wafat." "Apa? Kapan?" "Hari Selasa putranya Syai Rawaih telah membunuhnya." "Apa? Itu tanggal 10 Jumadil Ula, seperti yang dikabarkan Muhammad." Salah satu penasehat raja pun berbicara, "Hanya Nabi Allah yang mengetahui perkara gaib dan hal yang tersembunyi dari kebanyakan orang. Lalu apa yang harus kita lakukan pada pemuda ini, Tuanku Raja?" "Bebaskan dia dan semua tahanan yang lain. Berikan mereka dan istrinya uang yang banyak. Berikan anak-anak mereka pakaian yang baru sebagai balasan atas kezaliman kita pada mereka." Jangan lupa share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Karena subscribe itu gratis.